Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zaki Abdurrahman. Sekarang saya akan bahas dari catatan saya 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah masih ada. Di sini ada rangkuman-rangkuman yang insya Allah bisa bantu banget teman-teman untuk menghadapi soal-soal di SKP penyuluh pertanian. Jadi di catatan saya yang pertama itu ada tahapan evaluasi. Yang pertama itu awal, pre-evaluation. Yang kedua prosesnya, ongoing evaluation. Yang ketiga akhir atau post terminal evaluation. Yang keempat dampak atau ex post evaluation. Terus berikutnya di sini ada pengertian petani muda inovatif. Kata kuncinya adalah petani muda dan inovasi. Kalau ada pertanyaan petani muda inovatif, cari aja yang petani muda dan inovasi. Terus di sini ada KEP itu bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lalu di sini juga ada programa disusun secara sinergis, terpadu dan berkelanjutan. Nah, di sini juga ada soal tahun kemarin, poster itu sasarannya apa? Massal. Jadi, tahapan adopsi teknologi dalam penyuluhan pertanian kan ada 5 tahapan di situ. Yang pertama, penumbuhan perhatian atau awareness. Yang kedua, penumbuhan minat. Setelah ada perhatian dan minat, ada penilaian apakah teknologi yang akan diadopsi sesuai dengan kebutuhan si petani atau tidak, atau si pelaku usaha. Setelah ada penilaian, ada trialnya atau percobaan. Nah, setelah percobaan ini berhasil, lalu kan ada penerapan adopsi itu sendiri. Nah, penerapan adopsi ini pasti ada metodenya. Kalau misalnya di masih tahap awareness ataupun penumbuhan minat, itu biasanya dia pakai metode penyuluhan yang sasarannya massal, seperti poster, terus brosur, leaflet gitu. Nah, kalau udah di penilaian dan trial atau percobaan, dia sasarannya lebih ke kelompok, kayak misalnya pakai video ataupun teknik yang lain. Nah, kalau udah penerapan dari adopsi teknologi tersebut tadi, itu biasanya individu. Ini udah skupnya individu. Terus ada metode penyuluhan, itu berdasarkan teknik komunikasinya, ada langsung, ada tidak langsung. Yang kedua berdasarkan jumlah sasarannya, yang udah kita bahas tadi, ada perorangan, ada kelompok, ada massal. Yang ketiga berdasarkan indera penerima dari sasarannya, ada penglihatan, pendengaran, dan kombinasi antara penglihatan dan pendengaran itu sendiri. Jadi biasanya pakai video ataupun dia dengan metode kaji terap langsung di lapangan atau temu lapang dan sebagainya. Ada juga di sini soal tentang gapoktan. Soal ini mungkin kayak misalnya pengertian gapoktan, skupnya gapoktan itu di mana sih, gapoktan itu apa sih gitu. Dia kan terdiri dari beberapa poktan, makanya dia ada lahir gapoktan. Yang kemarin juga keluar soal BPP, teman-teman udah tahu kan BPP Balai Penyuluhan Pertanian itu dipimpin siapa? Nah, jawabannya koordinator penyuluh pertanian. Oke, lanjut ke lembar berikutnya. Kemarin ada soal kayak gini, vektor virus tungro yaitu, kalau di catatan saya jawabannya orang hijau. Coba searching sesuai atau enggak. Nah, di catatan saya ini juga ada tentang KTNA. Teman-teman udah tahu belum apa itu KTNA? KTNA itu kontak tani nelayan andalan. Nah, kalau di sini alur yang saya tulis dulu gini, petani sama nelayan kumpul nih, jadi kelompok tani nelayan.
yang diketuai siapa? Yang diketuai sama kontak tani nelayan. Nah, ketua-ketua dari kelompok tani nelayan tadi yang disebut kontak tani nelayan itu berkumpul, ketua-ketuanya kontak tani nelayan tadi sebagai ketua berkumpul. Nah, perkumpulan kontak tani nelayan itu disebut KTNA atau kontak tani nelayan andalan. Teman-teman pelajari aja. Nah, nggak kalah penting di catatan saya soal tugas pokok penyuluh pertanian. Ada 4 tuh kan: persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, yang terakhir pengembangan penyuluhan. Nah, di setiap tahapan tadi atau di setiap tugas tadi itu ada sub-sub kegiatannya. Nah, teman-teman harus pahami dan bukan menghafal, tapi mengerti dan tahu. Beda dengan menghafal, nanti kalau cuma menghafal lupa. Di tahap persiapan itu ada 3 sub kegiatannya. Pertama IPW. IPW adalah identifikasi potensi wilayah. Yang kedua adalah memandu penyusunan rencana usaha tani. Yang ketiga adalah penyusunan programa dan RKTP. Yang kemarin saya udah bahas, programa sama RKTP itu sangat penting. Nah, di pelaksanaan penyuluhan di nomor 2-nya itu ada 3 hal. Penyusunan materi. Nah, yang materi itu sesuai keinginan dan kebutuhan petani, ya kan, materi penyuluhan. Yang kedua perencanaan dan penerapan metode. Yang ketiga menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani. Nah, di evaluasi dan pelaporan itu ada evaluasi pelaksanaan, ada evaluasi dampak. Yang terakhir di pengembangan penyuluhan itu ada penyusunan pedoman atau juklak juknis penyuluh pertanian. Yang kedua kajian kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian. Yang ketiga pengembangan metode atau sistem kerja penyuluh pertanian. Kalau pengembangan penyuluhan ini menurut saya biasanya dia untuk penyuluh pertanian yang bukan, kalau CPNS kan persiapan menjadi PNS penyuluh pertanian pertama. Jadi menurut saya di tahap pengembangan penyuluhan ini kita nggak terlalu dalam mempelajarinya, tapi teman-teman harus ingat dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun nanti teman-teman keterima CPNS, tetap teman-teman harus melakukan persiapan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan, karena nggak mungkin dong baru masuk langsung mengembangkan penyuluhan secara struktural. Jadi catatan pentingnya teman-teman harus pelajari IPW, identifikasi potensi wilayah, itu tahapannya seperti apa. Yang kedua harus mempelajari banget programa sama RKTP. Yang ketiga harus mempelajari materi penyuluhan pertanian. Yang keempat metode penyuluhan pertanian. Yang kelima kelembagaan petani, penting banget. Terus evaluasi pelaksanaan sama dampak juga kemarin keluar. Sini juga ada clue-clue nih, kayak misalnya poster, clue-nya populer. Leaflet itu lembaran kertas tidak dilipat, intinya leaflet tidak dilipat. Folder dilipat 2 atau 3. Brosur 8 sampai 20 halaman. Flip chart atau peta singkap, clue-nya spiral. Sound slide, clue-nya berurutan. Terus kartu kilat, clue-nya sejumlah kartu lepasan. Apa aja sih cara untuk mengambil identifikasi potensi wilayah? Di sini ada PRA, ada RRA, ada impact point, ada FDD atau diskusi, ada SWOT. Terus penyusunan programa memperhatikan ada 3 unsurnya. Unsurnya tuh yang keadaannya, tujuannya, permasalahannya, sama rencana kegiatannya. Ada tahapannya, ada proses penyusunannya. Nah, rencana kegiatan ini juga diturunkan lagi menjadi matriks rencana kegiatan penyuluhan sama matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Terkait label-label benih dari warnanya, yang label kuning breeder seed, PS benih penjenis, label putih foundation seed, FS benih dasar, yang label ungu stock seed, SS benih pokok, terus label biru extension seed, ES benih sebar. Itu kemarin juga keluar, dan keluar juga kayak misalnya demplot itu luasannya berapa sampai berapa hektar, dem farm berapa, dem area berapa, itu keluar juga.
Terus instrumen PRA tadi itu instrumennya apa aja, itu ada 11 dari alur, secara desa, bahkan kecenderungan dan sebagainya, teman-teman cari. Nah ini juga simple banget, tapi kadang-kadang kalau nggak jeli juga bakalan lupa, kayak pelaku utama siapa, terus penyuluh itu ada penyuluh apa aja sih gitu kan. Ya ada penyuluh PNS, ada penyuluh kontrak, ada penyuluh bantu, penyuluh swasta, penyuluh swadaya gitu. Nah segitu dulu, semoga teman-teman tercerahkan sedikit dari apa yang saya buat. Nanti kalau misalnya ada waktu saya buat konten lagi untuk ngasih clue-cluenya ke teman-teman. Terima kasih udah dukung channel Zaki Abdurrahman. Mau lihat Horas.